Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus membimbing kita, mengawasi dan mengurusi kita semuanya, memberikan kenikmatan dari kenikmatan yang paling kecil sampai kenikmatan yang paling besar. Salah satu kenikmatan besar itu adalah kita diberi keterbukaan pemikiran kita menerima Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjaga keimanan agar tetap pada diri kita semuanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada para sahabat, para keluarga dan pengikutnya yang taat kepada sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan saat yang mulia ini kita akan mengkaji lagi tafsir Ibnu Katsir. Tepatnya kita memasuki ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Pada kesempatan yang telah lewat kita telah membahasnya dengan ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Di situ merupakan permohonan kita semuanya kepada Allah agar kita diberikan petunjuk menuju mengikuti jalan yang lurus. Nah, bagaimana, apa penjelasan makna daripada jalan yang lurus itu? Siratal mustaqim itu seperti apa? Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita lihat terjemahnya, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dibenci, dimurkai kepada mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Baik, kita akan mencoba untuk mengkaji tafsirnya, penjelasannya. Qad taqaddamal hadisu fi ma idza qala al-'abd. Dalam hadis yang telah lewat di bab Al-Fatihah, ya, maksudnya seorang hamba berkata baik dalam solat ataupun di luar solat, lafaz sebelumnya yaitu ihdinas siratal mustaqim ila akhiriha. Seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kemudian ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, annallaha yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya merespon dari ucapan hamba tersebut. Allah berfirman, hada li abdi wa li abdi ma sa'ala. Hada li abdi, ucapan ini li abdi untuk hambaku, wa li abdi dan untuk hambaku, ma sa'ala apa-apa yang ia minta. Wa qaluhu ta'ala, kemudian ucapan Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, setelah itu
dilanjutkan dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mufassirun li siratil mustaqim. Lafadz ini, lafadz siratal ladzina an'amta 'alaihim, mufassirun sebagai penafsiran li siratil mustaqim bagi lafadz siratal mustaqim. Tetapi bagi kalimat siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Jadi kalau dibalik, kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Alaihim, yaitu jalannya mereka-mereka yang telah Allah beri nikmat. Wa huwa badalun minhu inda nuhat. Ini lafaz ini menurut ilmu para ahli nahwu itu sebagai badal minhu, sebagai badal. Kemudian wa yajuzu ayakuna atoful bayan. Kemudian ada juga yang mengatakan atau boleh juga dikatakan bahwa lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ini sebagai atof bayan, yang maknanya hampir sama, yaitu sebagai penjelasan, penegasan terhadap siratal mustaqim, yaitu jalannya mereka yang telah beri aruh nikmat. Wallahu a'lam. Selanjutnya walladzina an'amallahu 'alaihim. Kemudian orang-orang yang telah beri aruh nikmat kepada mereka itu siapa? Gitu ya. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, siapa sih yang telah Allah beri nikmat itu? Adakah? Atau kelompok manakah? Golongan yang manakah? Terdahulukah atau sekarang? Gitu. Maka dalam hal ini ada jawabannya, mereka-mereka yang telah beri Allah nikmat kepada mereka, al-madkuruna, disebutkan, dijelaskan fi suratin nisa, di dalam surat An-Nisa. Kita bisa membacanya, kita bisa membukanya dalam surat An-Nisa. Apa? Allah Subhanahu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasula, dan barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasula, dan kepada rasulnya, dan wa rasula, dan kepada rasul, faulaika, maka mereka itulah ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka itulah yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan beserta orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, pertama dari golongan para nabi. Wasiddiqin, kemudian para siddiqin. Wasyuhada, kemudian para syuhada. Wasolihina, dan orang-orang yang soleh. Jadi dalam ayat ini dijelaskan siapa saja, golongan mana saja yang telah Allah beri nikmat ini secara pasti. Maka dalam ayat ini ada 4 golongan. Yang pertama adalah para nabi. Dan kita tidak banyak membahasnya tentang para nabi ini karena sudah mafhum bagi kita semuanya, para nabi itu ya sesuatu atau golongan yang sangat-sangat layak untuk mendapatkan nikmat Allah. Kemudian wasiddiqin. Siddiqin di sini sedikit saya jelaskan, meskipun di bawahnya nanti juga akan terbahas. Siddiqin itu adalah orang-orang yang teguh, benar-benar sungguh-sungguh membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Ya kitabullah, apa-apa yaitu syariat Islam atau risalah Islam. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul, kemudian membenarkannya secara sungguh-sungguh tanpa ragu, kemudian mereka disebut dengan para siddiqin. Dan tentunya di sini bukan hanya ucapan atau respon keyakinan atau sungguh-sungguh membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, tapi dibuktikan juga dengan hatinya, kemudian lisannya, dan jasadnya dalam bentuk amal-amalan. Jadi mulai dari hati, lisan, dan perbuatan itu menunjukkan pembuktian sebagai pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Artinya
mereka-mereka yang terikat dengan aturan Allah. Yang ketiga adalah wasyuhada. Itu kita juga dalam hal ini sudah mafhum. Yang bisa jadi ini merupakan tanda-tanda keumuman sifat-sifat siapapun yang mengikuti jalan-jalan para nabi, para siddiqin dan para syuhada tadi. Nah, kelompok yang empat inilah yang oleh Allah telah diberi nikmat. Wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman. Dzalikal fadlu, dan keutamaan tersebut minallah, dari Allah. Apa keutamaan tersebut? Allah telah memberikan nikmat kepada mereka, kemudian derajat kemuliaan bagi mereka-mereka. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah bagi Allah yang maha mengetahui. Jadi kalau kita bertanya siapa sih yang mendapatkan kenikmatan dari Allah tersebut? Nah, yaitu pertama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Kuncinya apa? Kembali lagi kepada surat An-Nisa di awal tadi. Wa may yuti'illaha wa rasulah, yaitu kuncinya mentaati Allah dan Rasulnya. Wa qala Dohak, kemudian Ad-Dohak berkata di Abbas, dari Ibnu Abbas, Siratal ladzina an'amta alaihim, ketika memaknai lafaz siratal ladzina an'amta alaihim. Apa menurut beliau? Bitta'atika wa ibadatika, yaitu dengan ketaatanmu, wa ibadatika, dengan keibadahmu, min malaikatika, dari malaikat-malaikatmu, wa anbiyaika, kemudian dari para nabimu, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Nah, Ad-Dohak ini yang diriwayatkan menambahkan golongan para malaikat. Kalau dalam surat An-Nisa tadi kan hanya 4 ya. Yang 4 para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Nah, Ad-Dohak di sini menambahkan dari golongan para malaikat. Karena kita pahami secara keimanan pada malaikat itu hanya beribadah, bahkan tidak memiliki peluang atau tidak melakukan sedikit pun kemaksiatan. La ya'sunallah. Para malaikat tidak melakukan kemaksiatan sedikit pun. Sehingga Ad-Dohak memasukkannya ke dalam golongan yang telah beri Allah nikmat itu. Jadi ada 5 golongan. Kuncinya apa? Ya, beliau mengatakan bita'atika wa ibadatika. Kuncinya adalah ketaatanmu dan ibadahmu. Jadi tidak jauh dari makna dari apa yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ini. Wadzalika nadir maqala Rabbana ta'ala, kemudian ada juga berpendapat yang mengatakan bahwa wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Jadi ini hanya penjelasan aja, hanya intinya pengulangan saja dari surat An-Nisa. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi, kemudian Abu Ja'far Ar-Razi An-Rabi, dari Rabi bin Anas berkata, Siratal ladzina an'amta alaihim, memaknai siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah beri Allah nikmat. Siapa yang telah beri Allah nikmat? Ya, menurut Ar-Razi, hum an-nabiyun. Beliau hanya mengatakan bahwa yang telah pasti diberi nikmat oleh Allah itu adalah golongan para nabi saja.
Wa qala Ibnu Jurayj an Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Jurayj dari Ibnu Abbas mengatakan siapa yang telah beri Allah nikmat itu hum al-mu'minuna, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi beliau hanya mengatakan mereka orang-orang yang beriman. Wa qala qala Mujahid, kemudian begitu juga Mujahid berkata wa qala Waqi humul muslimun, mereka yang telah beri Allah nikmat itu adalah mereka-mereka yang muslim, orang-orang yang menyerahkan dirinya, orang-orang yang Islam. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mereka mengatakan hum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu. Sementara menurut Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, yang telah Allah beri nikmat kepada mereka itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beserta beliau, dalam artian orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kemudian kesimpulannya apa? Wa tafsirul mutaqaddim, adapun penafsiran yang terdahulu yang di awal tadi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ammu wa ashmal. Ini lebih umum, lebih mencakup semuanya. Jadi lebih komplit. Kalau kita ingin melihat siapa sih mereka-mereka yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, maka dalam tafsir ini Ibnu Katsir mengangkat yang lebih komplit, yang lebih mencakup semuanya adalah apa yang disampaikan oleh pendapat yang pertama, yaitu dari Ibnu Abbas. Siapa? Ya tadi yang di samping yang 4, para nabi, para syuhada, para siddiqin, orang soleh, dan para malaikat. Jadi ini lebih komplit. Nah, kesimpulannya dalam poin ini adalah kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, gitu ya. Kemudian jalan yang lurus itu seperti apa? Maka dijelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah beri Allah nikmat. Di sini kan baru gambaran sifat daripada jalan tersebut yang menempel kepada orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa? Ya tadi para nabi, para syuhada, para siddiqin, sholihin, dan Ad-Dhahhak menambahkan para malaikat. Jadi jelas ya bagi kita semuanya, itulah yang kita minta itu adalah jalannya mereka-mereka. Dan jalan mereka itu apa? Gitu ya. Sampai mereka mendapatkan kenikmatan, ya karena kuncinya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, itu mungkin makna tafsir dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa qauluhu ta'ala, selanjutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah tadi. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya bukannya jalan-jalan mereka yang dibenci, yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Jadi di sini penegasan terhadap penafsiran, ya, penolakan terhadap apa yang kita minta itu bukan ini, bukan jalan yang dibenci kepada mereka dan bukan jalan yang sesat. Qara al-jumhur, Imam Jumhur membacanya goiri dengan lafadz goiri bil jar, dengan huruf jar, artinya ro-nya dikasrohkan karena jumhur memposisikan lafadz goiri ini sebagai naat, sebagai sifat, ya, sebagai sifat daripada alaihim. Qala Zamakhsyari, kemudian Imam Zamakhsyari juga berkata wa quri'a bin nasab, sementara Imam Az-Zamakhsyari membacanya dengan nasab ala hal karena kedudukannya sebagai hal. Jadi goiro, ya gitu. Wahiyya qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin Khattab. Itu merupakan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bacaan Umar bin Khattab. Ini menurut Imam Az-Zamakhsyari.
Waruwiyat, kemudian diriwayatkan an Ibnu Katsir wa dzul hal. Sementara menurut Ibnu Katsir lafadz ghairi tersebut sebagai dzul hal, suatu kalimat yang memerlukan hal, suatu kalimat yang memerlukan penjelasan berikutnya. Ad-dhamir fi alaihim, yaitu domir terhadap alaihim. Mungkin ini lebih ke wal amilu an'amta, sedangkan kalimat amilnya adalah an'amta. Ini mungkin lebih ke penjelasan sedikit tentang i'rab, posisi-posisi jabatan-jabatan dalam sebuah kalimat tadi. Nah, selanjutnya ini yang penting juga, wal makna ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Adapun makna, adapun arti, maksud lafadz ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, maksudnya apa? Miman taqaddama wasbihim wa na'tihim. Jadi kita memohon kepada Allah tunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Ini adalah sifat-sifat dan keadaan kondisi-kondisi mereka itu. Jadi yang diminta itulah bagaimana, kalau kita jelaskan misalnya bagaimana sih sifat yang telah beri Allah nikmat itu, sifatnya bagaimana sih, kesehariannya bagaimana, keadaan mereka itu bagaimana sih. Nah, yang kita minta itu adalah penjelasan tentang bagaimana ya para nabi, bagaimanalah sikap-sikap para siddiqin, bagaimanakah sikap-sikap para syuhada, bagaimana perilaku-perilaku orang yang soleh. Nah, kita memohon kepada Allah untuk menjelaskan Allah kepada kita tentang sifat-sifat mereka itu yang kita minta, ya, sehingga kita bisa mengikutinya dan kita mendapatkan kenikmatannya. Wahum ahlul hidayah. Nah, dijelaskan di sini siapa sifat-sifat mereka itu seperti apa. Yang telah Allah beri nikmat itu selain taat kepada Allah dan Rasulnya itu seperti apa lagi? Rincian berikutnya. Yang disebutkan di sini, wahum, mereka itu ahlul hidayah. Mereka itu adalah ahli petunjuk. Dalam artian ahli petunjuk di sini adalah mereka-mereka yang mengikuti, konsisten mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Jadi para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang soleh, sifat mereka, keadaan mereka kesehariannya mengikuti hidayah Allah. Wal istiqomah, kemudian dalam mengikuti hidayah tersebut mereka istiqomah. Nah, ini dua sifat ya. Mereka itu istiqomah, konsisten, tidak terpengaruhi oleh apapun, badai-badai kehidupan, ujian-ujian, masalah-masalah, atau berupa kebaikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Mereka tetap konsisten dalam mengikuti hidayah Allah, tidak tergoda, tidak terbelokkan, tidak terpalingkan dengan urusan-urusan dunia. Mereka istiqomah mengikuti petunjuk Allah, baik dalam suka maupun duka, lapang maupun sempit. Nah, itulah sifat-sifat mereka. Dan kita minta sifat-sifat itu diketahui oleh kita, dan kita tentu minta dalam artian, wahai Allah, jadikanlah kami seperti mereka. Artinya, jadikanlah kami, ketaatan kami, mengikuti petunjuk-Mu, dan keistiqomahan kami seperti mereka. Nah, wa ta'atu lillah, dan tentunya itu semua atas dasar ketaatan kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasulnya. Bentuk daripada taat kepada Allah dan Rasulnya itu realnya seperti apa? Yang dijelaskan di sini, wamtisalu awamirihi wa tarku nawahihi wa jawajirihi. Realnya mengikuti petunjuk Allah itu, realnya, nyatanya, faktanya dalam kehidupan kita, agar bisa menjadi seperti mereka, yaitu apa? Menjalankan wamtisalu awamirihi, menjalankan petunjuk-petunjuk Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, wa tarki nawahihi, dan
menjauhi larangan Allah. Jadi kuncinya ini. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu kuncinya ini. Mengikuti petunjuk atau sifat-sifat mereka itu kuncinya ini apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan tentunya dalam segala aspek kehidupan. Nah, di sini mungkin sedikit saya sampaikan bahwa kita insya Allah sudah seperti ini. Sampai saat ini kita sudah mengikuti petunjuk Allah. Sampai saat ini juga kita sudah mengikuti sunnah Rasul. Cuman yang membedakan dengan para nabi yang tadi disebutkan apa? Istiqomah. Kemudian dalam segala aspek. Kita mungkin menjalankan kewajiban yang ini, tapi yang lain belum, atau yang lain masih belum sempurna. Kita melaksanakan kewajiban yang ini. Yang ini dilaksanakan, yang ini tidak, yang ini kadang-kadang dilaksanakan atau tidak. Nah, itu belum sampai kepada sifat-sifat mereka yang kita minta. Begitupun ketika kita menjauhi larangan Allah. Bisa jadi sesuatu yang jelas-jelas kita meninggalkannya, misalnya meninggalkan perzinahan, meninggalkan riba, meninggalkan perjudian, dan lain-lain. Tapi ada larangan-larangan lain, entah karena kita belum tahu sehingga kita meninggalkannya, atau kita sudah tahu tapi kita belum mampu meninggalkannya, atau kadang-kadang kita meninggalkan ini berarti belum sampai kepada level yang 4 golongan tadi. Ya, jadi bagi kita insya Allah kita sudah seperti itu, cuman belum sempurna. Makanya Allah mengajarkan kepada kita surat Al-Fatihah dalam sholat itu diulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, artinya teguhkanlah, sempurnakanlah kami dalam mengikuti jalan yang lurus itu. Baik, kembali lagi kepada pembahasan kita ini, dalam artian kembali lagi ke kitab ya. Jadi jalan sifat-sifat mereka yang mendapatkan nikmat Allah tersebut dari 4 golongan tersebut apa? Karena mereka mengikuti petunjuk, sudah mengikuti petunjuk tersebut, kemudian mereka istiqomah. Tanda keistiqomahan tersebut mereka konsisten dalam menjalankan segala kewajiban dalam segala aspek kehidupan dan menjauhi larangan Allah juga dalam segala aspek kehidupan. Baik, kita lanjutkan. Goiru siratil magdubi. Nah, kemudian kan tadi diucapkan dalam lafaz Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini sebutkan goiru siratil maghdubi 'alaihim. Yang kita minta itu bukan. Jadi penegasan yang sangat kuat, bukan goiru siratil maghdubi, bukan jalannya mereka yang dibenci. Setelah minta begini, ya Allah, ya saya minta itu jalannya ini. Kemudian bukan jalannya orang-orang yang telah engkau benci. Sebab dalam dunia ini ada yang telah Allah beri nikmat dan ada yang Allah benci. Siapa? Wahum alladzina fasadat iradatuhum. Yang Allah benci itu adalah mereka-mereka yang telah rusak, telah hancur irodahnya, pemikirannya, kehendak-kehendaknya, sudah kacau pemikiran-pemikirannya. Lebih tepat mungkin seperti itu ya. Kita ambil maknanya irodah di sini adalah pemikiran-pemikirannya. Jadi kenapa Allah membencinya? Karena ya keinginannya, kehendaknya, pemikirannya, cita-citanya, niatnya, segala macamnya itu sudah fasadat, sudah rusak. Itulah mereka yang Allah benci. Cirinya apa? Fa'alimul haqqo. Karena mereka itu kenapa disebut rusak? Fa'alimul haqqo. Mereka itu tahu kebenaran. Ya. Mereka itu sudah tahu kebenaran daripada Allah, bahkan sudah menerimanya. Wa'adilu anhu. Kemudian mereka berpaling daripada kebenaran tersebut.
Inilah kunci kebencian, kunci yang membuat mereka dibenci oleh Allah apa? Ini di sini. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut. Bukan hanya tidak mengikuti, tapi mereka membenci kebenaran tersebut. Nah, inilah yang dibenci. Wala siratal dallin. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, berarti ada dua golongan yang kita tolak jalannya kehidupan, ya. Yang pertama adalah jalannya orang-orang yang dibenci. Kemudian yang kedua adalah jalannya orang-orang yang Allah sesatkan, yang tersesat. Siapa orang yang tersesat tersebut? Wahum alladzina faqadul ilma. Mereka itu adalah orang-orang yang kehilangan ilmu, yang tidak tahu ilmu tentang sesuatu, tentang kebenaran. Jadi sudah kehilangan, sudah hilang. Mereka sudah merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Mereka tidak memiliki kebenaran atau ilmu, ya, ilmu dalam hidupnya, ilmu tentang kebenaran tersebut. Faqadu, telah hilang. Apa ilmu? Fahum haimuna fi dhalalah. Kemudian mereka itu senang hidup dalam kesesatan. Jadi apa bedanya dengan yang pertama? Yang kedua ini adalah mereka itu hidup dalam kesesatan tanpa ilmu. Jadi kebenaran-kebenaran yang diikutinya, yang menurut mereka kebenaran-kebenaran yang mereka buat sendiri. Jadi mereka menduga-duga, mereka membuat asumsi-asumsi kebenaran-kebenaran seperti ini. Bahkan mereka membuat kitabnya sendiri. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal tidak berdasarkan ilmu. Kemudian mereka menganggap ilmu apa yang mereka buat tersebut adalah sebuah kebenaran. Akhirnya mereka hidup tersesat karena mengikuti kebenaran yang mereka buat sendiri, bukan bersumber daripada kitab yang Allah turunkan. La yahtaduna, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran, sehingga tidak sampai yang mereka lakukan itu tidak sampai kepada kebenaran, karena mereka merasa benar teh. Jadi kebenaran-kebenaran yang mereka anggap benar itu membuat mereka menolak kebenaran yang sebenarnya. Meskipun mereka disampaikan dakwah kepada mereka, disampaikan penjelasan dari siapapun yang menjelaskannya, mereka tetap akan menolaknya. Karena mereka menganggap apa yang telah dilakukannya adalah sebuah kebenaran. Sehingga akhirnya mereka hidup dengan kebenaran yang mereka buat sendiri, ya tersesatlah mereka. Nah, dua jalan ini yang kita tolak dari Allah. Jangan sampai Allah memberikan jalan kepada kita. Jangan sampai Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengikuti dua jalan ini. Jalannya orang-orang yang dibenci dan jalannya orang-orang yang tersesat. Wa kadal kalam billah. Nah, dalam lafaz ini dikuatkan dengan lafaz la. Walad dolin, gitu ya. Kan ada lam itu ya, walad dolin, dan bukannya. Untuk apa? Liyadilla alaan sama muslikina fasidin. Untuk menegaskan jalan kehidupan mereka itu yang rusak. Untuk menjelaskan, untuk lebih penegasan kembali. Kalau bisa saja sebetulnya kalimatnya adalah ghairil maghdubi alaihim waddallin. Bisa jadi seperti itu. Bukannya jalan mereka yang dibenci dan yang sesat, tapi ini walad dolin. Karena apa? Karena menggambarkan perbedaan kedua sifat jalan ini, meskipun intinya sama-sama berpaling daripada kebenaran. Apa yang kedua jalan tersebut? Siapa? Kalau mungkin kita penasaran, yang dibenci kemudian yang sesat itu siapa? Maka disebutkan wahuma tariqatul yahudi. Jalan kedua tersebut, mereka berdua tersebut atau kedua golongan tersebut yang dibenci yang sesat itu al-yahudu wan nasara. Yahudi dan Nasara. Jadi sudah dijelaskan sejak saat ini bahwa Yahudi mereka itu ada yang dibenci, kemudian Nasara mereka itu adalah yang tersesat, di mana kedua jalan ini
kita menolak kepada Allah untuk dimudahkan untuk mengikutinya. Dan kita harus selalu berlindung dalam kehidupan ini agar terhindar daripada kedua jalan kelompok ini. Waqad zama ba'dun nuhat anna ghairu hauna istisnaiyah. Nah, ini berkaitan dengan lafaz saja bahwa ilmu nahwu mengatakan bahwa ghairu ini sebagai istilah pengecualian ya. Pengecualian dari jalan yang kita minta. Fa yakunu ala hada munqati'an listinasihim minal mun'im alaihim, yaitu pengecualian daripada orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Dalam artian mereka yang kedua ini tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tolak karena mereka tidak mendapatkan kenikmatan kedua ini, karena justru mendapatkan level kemurkaan dan kesesatan. Walaysu minhum wa ma audanahu aula liqauli syair. Nah, ini pendapat syair yang tentu tidak terlalu bisa diangkat ya. Tidak terlalu penting, bukan tadi penting. Tadi sudah kejelasan. Karena mohon maaf untuk tafsir atau untuk syair ini lafaz-lafaznya lafaz yang tinggi, sehingga cukup pembahasan kita sampai pembahasan yang tadi itu ya. Sedikit lagi, aika annaka jamilu minal jimali bani aqyas fahadul masuk waqtafa bisifah. Ini masih penjelasan terhadap syair tersebut yang intinya adalah syair ini menjelaskan kekuatan terhadap makna bahwa jalan-jalan orang yang dibenci itu dan jalan orang tersesat itu memang benar-benar sesuatu yang mesti kita tinggalkan dengan perumpamaan-perumpamaan yang diungkapkan oleh ahli syair di sini. Wa huwa qaulu ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian di akhir disebutkan penjelasan lagi bahwa tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah beri nikmat kepada mereka. Summa qala ta'ala ghairul maghdubi 'alaihim. Kemudian Allah pun berfirman, bukannya jalan-jalan yang dibenci kepada mereka. Wa minhum man zama Allah fi qoulihi ta'ala. Kemudian dalam lafaz, kemudian yang kedua adalah dalam lafaz walad dolin, yaitu dalam bukannya jalan kesesatan. Zaidatun ataqdirul kalam anhu ghairul maghdubi alaihim walad dolin wastahadat baitul ijaz. Jamaah rahimakumullah. Tentu kalau kita lihat di tafsir kasir yang kita baca saat ini begitu banyak sekali, masih panjang pembahasannya. Tapi untuk saat ini kita sudah mendapatkan poin penting dari tafsir yang kita baca, yaitu yang pertama bahwa jalan yang lurus itu adalah jalannya mereka-mereka yang telah Allah beri nikmat. Siapa? Yaitu golongan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Apa kuncinya sehingga mereka mendapatkan kenikmatan daripada Allah? Kuncinya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apa realnya taat kepada Allah dan Rasulnya? Yaitu dengan imtisalu awamirihi wa tarki nawahihi. Real daripada taat kepada Allah dan Rasulnya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, minta kepada Allah, menolak kepada Allah untuk diberi kemudahan mengikuti jalan orang-orang yang telah Allah benci. Siapa yang telah Allah benci itu? Yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa mereka orang Yahudi dibenci oleh Allah? Karena mereka itu fa'alimul haqqa wa adalu anhu. Karena orang Yahudi tersebut mengetahui yang hak, mengetahui kebenaran, tapi mereka berpaling daripada kebenaran tersebut. Kemudian yang kedua, kita menolak kepada Allah untuk diberi kemudahan mengikuti jalan yang tersesat. Siapa yang tersesat itu? Orang-orang Nasrani.
Kenapa orang Nasrani? Karena orang Nasrani itu hidupnya sesuai dengan hawa nafsu. Kebenaran-kebenaran, mereka tidak tahu kebenaran, tapi mereka membuat kebenaran tersendiri berdasarkan. Nah, dua jalan Yahudi dan Nasrani ini yang kita tolak kepada Allah. Kemudian jalannya para nabi, para sedikin, para solihin tadi, itu yang kita minta kepada Allah, dan itulah jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah, itu mungkin kesimpulan di akhir sementara dalam perjumpaan ini, bahwa kita selalu dan harus selalu memohon kepada Allah untuk diberi jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang telah beriman. Kuncinya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Intinya yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam segala aspek kehidupan. Bukan jalan Yahudi dan bukan jalan Nasrani, karena mereka tahu kebenaran tapi berpaling, dan mereka hidup dalam kesesatan karena kebenaran-kebenaran mereka buat sendiri dan berdasarkan hawa nafsu. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf pasti banyak kekurangan dan kesalahannya. Silakan lontarkan kritikan, saran dan lain sebagainya agar pertemuan kita semakin baik dan semakin berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.